buruk, Sedikit. mau ikut iblis gitu loh. Nah, izin sedikit Bang Ahi. Makanya Tuhan menciptakan surga neraka supaya kita punya pilihan. Berarti otomatis Pilihan gitu, Bang. atau segala sesuatu yang melakukan kejahatan itu bersumber dari Allah. Kan gitu konsekuensinya. Jadi tidak ada lagi kejahatan dari Tuhan kan? Semua ini ciptaan dia, Bang. Kalau nggak, dia nggak maha pencipta. Sumber kejahatan itu dari Tuhan, iya kan? Semuanya, semua, nggak cuma kejahatan, Ya. semuanya. Kebaikan dan kejahatan, kebaikan. Itu kan Bibelmu, kalau kau tolak kau bantah Bibelmu itu. Bunda Rahma sembah aja Alkitab dulu lah, sembah di sana. Nggak gitu. Udah dikasih tahu ngeyel pula. Kalau Bunda Rahma itu Pak Peter sedikit begini Pak Peter. Tuhannya umat muslim Pak Peter. Bu ya, gimana. Ini, kalau saya itu kurang terlalu simpatik dengan Bunda Rahma. Kenapa? Karena dia tuh penyembah ayat-ayat. Nggak masalah. Saya tidak butuh kau simpatik aku. Ayat sama saya, sembah ayat, sembahlah. Jangan diskusi sama saya. Kalau sembah ayat, sembahlah ayat. Tenang, pelan-pelan Pak Supir, sabar. Nggak boleh begitu. Kalau kau kafir, kami harus luruskan. Nggak perlu. Kafir. Lah, kau masuk di Komal Muslim kan? Nah, saya Muslim, saya luruskan kau. Luruskanlah Supaya untuk otakmu lurus. Udah. Ya karena kau kafir tuh. Kita luruskan. Udah. Oke. Pak Peter sabar, ini ujian Pak Peter, sabar ya, pelan-pelan. Ya, Begini siap. Pak Peter begini. Tuhan umat muslim itu maha kuasa Pak Peter. Sehingga semuanya itu diatur, diurus oleh Tuhan. Semua ciptaannya Allah mengaturnya, mengurusnya. Meskipun dikatakan di dalam sebuah hadis, ketika ada batang pohon yang jatuh dari pohonnya atau daun yang sudah kering yang jatuh dari pohonnya, itu tidak lepas dari aturan Allah. Jadi semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, karena Allah sudah titipkan akal kepadanya, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka disinilah free will daripada akal itu untuk memilih. Maka Al-Quran sudah mengabarkan lewat Nabi Muhammad mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga akal kita nanti milih. Kalau melakukan yang baik dapat pahala, kalau melakukan yang buruk dapat dosa. Sehingga di sanalah umat muslim ketika berdosa wajib bertaubat, meminta ampun kepada Allah, menyadari atas semua kesalahannya, dan niat sungguh-sungguh tidak akan kembali kepada dosa tersebut. Nah, ini jadi di muslim itu sangat logik gitu, kita yang melakukan, kita yang bertobat. Tetapi ketika berbicara tentang konsep kekristenan, itu semuanya di luar akal manusia Pak Peter. Nah, maka di kekristenan sendiri iblis tidak diciptakan. Intinya Tuhannya Kristen ini tidak maha kuasa lah, hanya klaim semata. Faktanya ketika Kristen-Kristen bernarasi itu ya menunjukkan ketidakmahakuasaan Tuhan Kristen. Bahkan ketika bernarasi Tuhannya terlahir, kata-kata Buya, makan. Ketika Tuhannya dilahirkan keluar dari Bunda Maria, justru mana maha kuasanya Tuhan ini kan gitu Pak Peter. Lanjut Bang Jibril, lanjut. Iya, maksudnya betul yang Ustadz Abuya bilang. Abang barusan menjelaskan bahwa Tuhan Abang nggak maha kuasa, nggak maha pencipta, Bang. Karena begitu ditanya Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Enggak. Berarti nggak maha pencipta dong? Oke. Saya mau terangkan ya. Pertanyaannya gini ya, Kang Jibril. Apakah dalam konsep Islam memang mengatakan bahwa Allah itu merupakan sumber kejahatan dan menciptakan kejahatan dalam Islam loh, dalam ajaran Islam. Nah, dalam Islam Allah menciptakan yang Oke. Udah belum? Maaf. Oke, sama juga. Dalam Islam Allah menciptakan yang namanya free will. Dengan adanya free will, konsekuensi logis dengan Allah memberikan kita free will, itu ada namanya kebaikan dan keburukan. Dan Allah menjelaskan itu. Nah, Allah mengarahkan kita terhadap kebaikan. Nggak ada satupun perintah Allah yang mengarah kepada kejahatan. Meskipun beliau menciptakannya secara tidak langsung, tapi Allah selalu mengarahkan kita ke kebaikan. Kenapa? Karena Allah bilang juga di ayat Al-Qur'annya bahwa nanti semua akan berbalik kepada kamu.
Dengan free will ini semua akan berbalik kepada kamu. Kalau kamu melakukan banyak kejahatan atau kejahatan, nanti akan berbalik ke kamu. Kamu yang akan menuainya. Kalau kamu melakukan hal yang baik dan banyak hal baik, itu akan berbalik ke kamu sendiri. Ini semua tingkah kamu sendiri gitu loh. Oke. Gitu, Bang. Mungkin gini kan Jibril ya, kita memisahkan antara manusia yang merupakan ciptaan Tuhan dulu, yang kalau free will itu kan bagian dari atribut manusia ya, bagian dari manusia. Tapi kita masih berbicara tentang atribut Tuhan, Tuhan itu sendiri. Bukan masuk ke manusia. Kalau soal kejahatan di dunia itu kan sudah free will. Udah free will, kita memilih itu kan. Bang dan Jibril izin ya, saya di perjalanan dulu, lanjut saya monitor kok. Lanjut. Siap. Oke, ya. Misalnya gini kan Jibril. Apa pandangan Kristen soal kejahatan lah di dunia ini? Apa sumber kejahatan itu? Misalnya dalam ajaran kekristenan, nggak tahu apakah dalam ini memang sebuah ajaran yang sama apa enggak ya? Nanti kan Jibril sampaikan ke saya nanti ya. Misal dalam Kristen ya, jadi kejahatan itu tidak origin atau tidak pada hakikat Tuhan. Nah, terus gimana kita menjelaskan kejahatan itu? Kejahatan itu adalah itu kan sumbernya dari Lucifer yang Nah, itu pagan, Bang. malaikat yang jatuh. Itu pagan, Bang. Jadi kalau abang pilih dewa Zeus, nanti ada Poseidon. Abang pilih Brahmana, nanti ada Siwa. Gini kan Nanti, nah itu pagannya, Bang. Kalau di Samawi, Bang, ajaran yang monoteis, Tuhan itu pencipta segalanya, Bang. Segalanya. Ini saya mau jelasin ini gimana? Segalanya, Bang. Kalau Lucifer itu bisa menciptakan juga, berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta gitu loh. Definisi maha pencipta itu apa sih, Bang? Kan menciptakan segalanya. Begini, kita mesti belajar dengan menciptakan dengan hubungan sebab akibat ya. Nah, akibat dari kejatuhan dari Lucifer, pilihannya sendiri untuk melawan Tuhan, itu merupakan akar dari sebuah kejahatan. Nah berarti Tuhan Abang nggak maha tahu juga. Masa nggak tahu Lucifer akan nggak nurut? Udah nggak maha pencipta, nggak maha tahu. Ini makin kepagan-paganan ini Abang. Semakin Abang menjelaskan semakin pagan ini kayaknya. Nah, kan kita mesti kembali ke pilihan tadi, bahwa dalam manusia Tuhan sudah menganugerahkan, mau malaikat itu sudah dianugerahi oleh sebuah kebebasan, fakulti yang kita dianugerahi Tuhan. Gitu. Maka pilihannya itu ya, pilihannya silakan. Bang Jip. hubungan sama paganismenya gimana Kang Jibril? Itu sama. Tunggu bentar, dia nanya soal pagan. Bentar. Paganisme itu, Bang. Paganisme itu ajaran dewa-dewa, di mana nggak ada Tuhan yang maha satu, yang maha esa, yang maha kuasa, maha pencipta. Seperti dewa Zeus, itu dia ada namanya Hades, sepupunya. Dia itu yang jahat. Jadi kalau abang nyembah Zeus, nanti abang menghindari Hades, dan abang bisa mengikuti Hades juga menghindari Zeus. Itu dewa-dewa seperti itu, semua dewa-dewa seperti itu, dari Zoroaster, Mitra, dan seterusnya. Itu ajaran dewa-dewa, nggak ada maha penciptanya, Bang. Nggak ada Tuhan yang satu maha tinggi pencipta segalanya. Nggak ada di mereka. Dan abang juga mesti sepertinya abang ini nih miss yang namanya diksi menciptakan dan membuat. Abang paham nggak bedanya menciptakan dan membuat? Paham lah. Terus lanjut aja Kang. Menciptakan itu dari yang nggak ada menjadi ada. Membuat itu membuat dari bahan baku menjadi ada. Seperti saya membuat rumah dari bahan bakunya semen, batu, dan seterusnya. Tapi kalau cipta itu hanya hak Allah. Nah nanti tiba-tiba ada yang orang botol bilang, oh berarti menciptakan lagu itu penciptakan ya? Enggak, itu pergeseran makna. Tapi itu bedanya menciptakan dan membuat, Bang. Kalau kita itu pelaku kejahatan. Tapi yang menciptakan kita siapa? Allah. Jadi secara tidak langsung Allah menciptakan kejahatan. Tapi beliau memberikan kita kesempatan untuk melakukan kebaikan gitu loh. Di situ jatuhnya free will, Bang. Oke. Artinya
bagi saya ya itu sebuah pandangan yang agak rancu ya, dualisme dalam hakikat Allah, di mana Oh enggak bang, justru dualisme itu abang percaya ada ciptaan lain. gini maksudnya, itu bagi saya itu sebuah pandangan di mana kita menempatkan Tuhan dalam posisi dualisme, dalam esensinya, di mana kejahatan dan yang baik. Oh nggak bisa gitu dong, nggak bisa gitu dong. Itu nggak bisa disebut dualisme dong. Dualisme itu ada pihak lain bang. Oke, apakah bisa Tuhan dibilang dualisme karena beliau menciptakan kanan, makanya ada kiri? Kalau dua-duanya hadir, otomatis itu dualisme, Kang Jibril. Masa karena Tuhan bilang ada kanan, gimana saya cara tahu kalau ada kanan, kalau nggak ada kiri bang? Bukan soal Jadi- ada ketika dua hal itu eksis bersamaan, itu dualisme. Oh, nggak gitu definisinya. Oh. Dualisme itu adalah paham. Ya, dualisme itu adalah paham yang menyatakan bahwa alam semesta terdiri dari dua substansi yang berbeda dan bertolak belakang. Nah, Tuhan lu ciptain kebaikan, Lucifer ciptain kejahatan. Itu dualisme. Nah, itu dualisme. Jadi kuasanya ada dua gitu loh, bukan satu. Dualisme itu kuasanya dua, nggak satu. Coba. Ini Tuhan udah berkomposisi nih, Bapa Putra Roh Kudus udah tiga dalam satu. Oke lah, itu doktrin kalian. Tapi yang disebut sebagai dualisme itu adalah paham yang menyatakan bahwa alam semesta ini terdiri dari dua substansi yang berbeda dan bertolak belakang. Nah, ini sumbernya itu ya sumber atau apa ya, dari bahasa kita emanasi ya. Sumber atau emanasi itu berbeda objek. Nah, kalau kita main ke diksi kausalitas tuh atau prima causa, sebab akibat. Nah, coba tadi Anda katakan bahwa malaikat Lucifer itu ya, itu menciptakan kejahatan. Dia adalah malaikat yang membangkang. Nah, Tuhan Anda tahu nggak bahwa Lucifer itu akan membangkang, Bang? Nggak tahu, Alfi. Coba. Nah, selesaikan dulu, lanjutin. Enggak, direspon aja. Itu Hashem atau yang Anda bilang itu Yesus yang nuzul, firmannya apa? Bapak Yesus yang di sorga dan Yesus itu adalah firmannya. Itu tahu nggak bahwa Lucifer itu akan membangkang dan menjadi pencipta kejahatan? Tahu nggak? Jangan lari dari dualisme dulu. Oke, menurut Anda dualisme itu apa? Oke, biar saya Tadi- jelasin dualisme itu apa. Ini tadi kan substansinya apa? Dua substansi yang berbeda, yang berlawanan. Ketika Ya, nih, ini Pak. Ini saya jelasin. Ini ada literatur ini Pak. Ini dari kepada Oxford ya. Allah, jadi ketika Ini saya jelasin nih Pak, dualism. distribusikan kepada Allah, itu sesuatu berarti dalam dirinya Allah itu dualisme. Ini saya jelasin nih Pak, dualism itu apa? Ini jelas banget nih Pak. Kalau Bapak tulis dualism, define. Artinya definisi dualism. Nah, menurut filosofi, nah nih. Saya translate ya. Doktrin agama bahwa alam semesta mengandung kekuatan baik dan jahat yang bertentangan, terutama dipandang sebagai. Nah, ini dualism. Jadi Tuhan Bapak bisa menciptakan kebaikan, Tuhan yang lain menciptakan kejahatan. Itu dualisme, Pak. Terus yang atasnya, yang filosofikal tadi, Mana? definisi. Teori of system ini. Ini Dibacakan sistem. Teori dan sistem pemikiran menganggap domain realitas dalam dua prinsip independen, terutama pikiran dan materi. Ini ada materinya, bukan soal teologi. Ini yang soal teologi, soal agama, religion, doktrin. Nah, ini nih ya, saya baca lagi ya, biar paham. Doktrin agama bahwa alam semesta mengandung kekuatan baik dan jahat yang bertentangan, terutama dipandang sebagai sesuatu yang seimbang. Nah, Tuhan abang bikin kebaikan, abis itu nanti ada Tuhan lain, Lucifer, yang menciptakan juga. Jadi seimbang gitu loh, sama-sama pencipta. Paham nggak bang? Jadi Seimbang itu dualisme gitu loh.
Kalau saya kan monoteis, Tuhan saya di atas dua-duanya gitu loh. Seimbang. Sama halnya gini. Di atas Bang- dua-duanya. Oke, Bang Kang Jibril. Komodo, Tuhan Abang- Ketika baik dan buruk ada eksis di suatu platform, apakah itu bukan sebuah yang kontradiktif? Maksudnya? Ada dalam satu platform, yaitu free will namanya yang dari tadi kita bahas. Ini free will abangku. Oke, berarti Tuhan itu ya dia sebagai makhluk yang jahat, dia juga sebagai makhluk yang baik. Enggak dong. Di mana Tuhan saya menyuruh saya melakukan kejahatan? Artinya gini, saya bangga lah teman-teman, misalnya khusus ke Bang Jibril lah, kalau yang lain mungkin saya belum paham. Semoga kalau memang ini sebagai pandangan yang lumrah dalam pemikiran Islam bahwa Tuhan juga merupakan pencipta kejahatan, ya oke aja. Tuh, ini monoteis, Bang. Ini monoteis. Abang mau tanya agama monoteis manapun, Yahudi, Oke, itu seperti ini. Tapi kalau Abang nanya Buddha, kalau Buddha kan pagan tuh. Nah, nanti ada lawannya Buddha, Bang. Ada yang monyet-monyet itu yang ngancur-ngancurin bumi itu. Ada dewa lain itu. Nah, kalau yang pagan memang ada dualisme seperti itu gitu loh. Ada pencipta kejahatan. Kalau kami penciptanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang gini, itu kan dari dari perspektif Islamnya Kang Jibril, di mana di dalam Al-Quran atau di mana lah, mungkin ya Al-Quran lebih yang supreme ya, untuk memvalidasi pernyataan dari Kang Jibril. Tadi Ustadz Abuya udah jelaskan. Enggak, memang itu ada dalam Al-Quran atau gimana? Bahwa disebutkan secara eksplisit bahwa Tuhan juga pencipta kejahatan. Dengan dia menciptakan free will. Dengan dia, nih, aduh, sekarang Abang belum paham nih kayaknya. Tuhan Abang menciptakan free will nggak? Iya, dia juga free will ya. Hah. Ya, Dengan konsekuensi logisnya dengan dia menciptakan free will, ada baik, ada? itu kan Kok nggak mau jawab sih? sebenarnya gini. Enggak. Dengan dia menciptakan free will, berarti ada baik, ada? Free will itu nggak otomatis pilihan, itu sebuah pilihan bebas itu kan, sebuah pilihan. Iya, Nah. iya. Berarti ada baik, ada? Di depan kita, di depan mata kita itu kita punya standar moral yang baik dan buruk. Nah, itu sebuah standar. Nah, yang saya kurang setuju sebenarnya di sini, ke atribusi hakikat Allah itu sendiri, bukan keciptaannya dulu. Nah, itu Abang udah terbiasa dengan pagan, dengan ada Lucifer yang jahat. Lucifer itu juga pencipta kejahatan. Padahal Lucifer itu di Islam ya, Lucifer atau iblis, dia cuma jin yang membangkang, yang sombong. Oke. Dia nggak bisa iblis itu nggak menciptakan apa-apa, Bang. Iblis itu nggak bisa, iblis itu nurut sama Allah. Iblis itu di bawahnya Allah. Iblis itu dikasih izin sama Allah untuk mengganggu kita. Beliau itu pembuat, pelaku, bukan pencipta. Oh, berarti Tuhan mengizinkan setannya untuk mengganggu manusia. Iya, tapi Tuhan yang menciptakan semuanya. Gimana tuh jelasinnya lagi tuh? Berat ya, Bang ya? Berat ya, pindah dari pagan ke monoteis berat ya, Bang ya? Tanpa agama pun ya, tanpa penjelasan kitab suci, tetap kita sebagai makhluk yang berpikir itu tidak mungkin menyatukan sesuatu ya, atribut sesuatu yang maha tinggi, yang maha ya, semua yang maha, walaupun dia maha, tetapi dia bukan sumber. Dia bukan sumber kejahatan. Ketika kita sudah mengatribusikan bahwa kejahatan itu bersumber dari Tuhan, ya itu sudah sesuatu yang oke, sangat tahu. Tanpa agama pun, orang ateis pun bisa menjelaskan hal itu. Yang punya pikiran liberal untuk mengatakan Oh, enggak, Bang. atribusi Enggak, Bang. Penjahat. Enggak, saya nggak setuju di situ. ya bagi
Itu aja sih Kang Jibril. Bagi saya maksudnya saya kurang setuju dengan Kang Jibril yang mengatribusikan bahwa dalam diri Allah itu adalah merupakan sumber kejahatan juga. Itu artinya tanpa kitab suci pun saya menjelaskan sebagai sebuah Itu Alfi mau nunjukin ayat itu. Itu Alfi mau nunjukin ayat itu. Alfi silakan. ayat apa ini? Jelaskanlah siapa Alfi. Biar yang lain nyimak. Oke, lanjut ya Alfi. Jaringanku merah nih, Bang Jip, masuk Bang Jip. Sama, gue juga merah ini. Kang Jibril merah juga tuh. Nah, oke, kayaknya udah bagus Nah, nih, Bang. aman tuh. Kalau berbicara soal dalil yang meminta, nih aku berikan. Jadi kami tuh dapat panduan pada surah As-Saffat, surah ke-37 ayat ke-96. Di sini tuh Allah menjelaskan, Bang. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat atau apa yang kamu kerjakan. Kami ada dalilnya, Bang. Nih kalau Abang minta tadi Al-Qur'an. Bang, Gimana aku tuh pengen Allah tahu menciptakan? sih. Coba Allah yang menciptakan apa sih itu? Allah lah yang Padahal menciptakan. Allah Allah, kamu iya. menciptakan kamu Wow, iya. dan apa yang kamu perbuat. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat atau yang apa yang kamu kerjakan. Nah, sekarang gini, Bang. Aku pengen tahu menurut pandangan Abang nih. Ini apa sih bedanya, Bang, gitu? Kayak kalau kita lihat di dalam Prakais Apostolon 2:32, jaringannya merah dapat nggak Den ya? Dengar suaraku, Bang? Dengar. Hmm. Di Prakais Apostolon pasal 2 atau Kisah Para Pewarta pasal 2 butir ke-32, toiton ton ison ya anestisen hoteos. Nah, di sini kan ada kata hoteos, opantes humeis esmen ya martires nih. Nah, di sini kata teosnya itu padanan daripada deus, Bang. Nah, kita sama-sama tahu bahwa Theos dan Deus ini adalah gelar. Begini, Bang, kalau Abang tadi menyatakan bahwa kejahatan itu ada lagi yang menciptakan atau ada lagi sumbernya. Ini kita kalau lihat di Hellenica Word ya, itu ada Ho Hades, Theos, To, Kato, Kosmo atau Hades ya, Theos di sini dewa dunia bawah tuh, To, Kato, Kosmo atau yang kita kalau kita latinkan itu jelas sekali, Bang, bahwa dia itu akan menjadi Deus tuh. Apa bedanya, Bang? Tuannya Abang yang membangkitkan Yesus nih, Kisah Para Pewarta 2:32, inilah Yesus ya, toiton tonison, inilah Yesus, anestisen hoteos yang telah dibangkitkan Theos atau yang di sini tadi Deus, dewa, opantes humeis esmen martires. Nah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksinya. Jadi Theos yang membangkitkan Yesus di sini, Bang, Theos yang menciptakan kebaikan atau kejahatan, Bang? Sementara dia posisinya lagi ada di alam bawah nih, Bang. Oke. Jadi kalau saya sebenarnya Alfi gini ya, mungkin Alfi mempunyai pandangan berbeda tentang bahasa, fungsi dan peran bahasa itu apa ya. Bagi Alfi itu sesuatu yang harus mengikuti norma dan formatif sebuah bahasa yang mesti digunakan dalam original apa istilahnya, original konteks bahasa itu sendiri. Tetapi Alfi juga mesti paham bahwa bahasa itu juga masuk ke dalam ranah budaya dan tradisi setiap orang, yang dimana perannya di situ akan mengadopsi setiap fungsi dan perannya masing-masing. Contoh aja kan, misalnya kata di sana, kata apa tadi itu? Deus ya, Deus dan Theos. Ya, Deus dan Theos. Deus dan Theos ini Tuhan atau dewa, Bang? Ya itu tadi, itulah Alfi kan mengikuti pemahaman
linguistik yang formatif ya. Formatif dalam arti, oh arti kata ini dalam Yunani kan deva. Arti dalam ini bahasa Arab kan, oh misalnya Deus, atau apa dalam bahasa Indonesia, apa segala macam bahasa. Nah, Alfi juga harus pahami bahwa misalnya Islam atau Buddha, mereka mempunyai kamus bahasa tersendiri, kamus agama bahasa dan agamanya tersendiri. Artinya, ketika bahasa itu digunakan oleh penggunanya, Alfi juga mesti mempertimbangkan konteksnya. Kan gitu. Alfi Kalau ini konteksnya gimana? Oke. Kalau ini konteksnya gimana? Enggak. itu. Kalau ini, aduh, nice Bang Jibril. Kalau ini konteksnya gimana? Ini Apokalipse Yohanes pasal 1 butir 8. Ego eimi to alpha keto omega. Akulah yang alpha dan omega. Lege kurios hoteos, berkatalah kurios hoteos, Tuhan ilah hoon kai hoen ya, kai ho erkomenos ho pantokrator, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, di sini ya, kalau kita lihat di bahasa Indonesia ini kan tulisan merah ya. Ego sum alpha et omega. Ego eimi to alpha keto omega. Di sini ada teosnya dan sini ada deusnya. Apa bedanya sama Janus, Bang? Janus ya, Deus Romanus Principiorum et Finum, atau di sini ya Janus Romanus Deus alpha et omega. Apa bedanya, Bang? Tuan Abang sama Janus, Bang. Nih. Janus Romanus Deus alpha et omega. Nih kalau kita Inggriskan Janus Roman God G besar. Ini mau diartikan Tuhan atau dewa bodoh amat. Of alpha and omega. Jadi Janus ini Tuhannya Romawi atau dewa Romawi nih. Kalau kita berbicara huruf besar dan huruf kecil. Poinnya nggak di sana, Bang. Oke. Yang Alfi bantah itu apanya? Loh, bantu saya. Abang tadi menyatakan bahwa konteks ya, konteks. Ini Tuhan Abang menyatakan diri sebagai alpha dan omega. Janus juga menyatakan diri sebagai alpha dan omega. Bedanya apa, Bang? Coba aku pengen tahu, Bang. Oke, sekarang saya bertanya begini. Loh, kok tanya balik? Enggak, biar Alfi tanpa menjawab pun Alfi akan mengerti. Nanti Alfi bertentangan dengan dirinya sendiri juga. Misalnya gini, saya bertanya, apakah kata Allah dalam bagi orang teman-teman Muslim di Indonesia sama orang Kristen seluruhnya, apakah berbicara tentang Allah yang sama? Mengacu Sama. kepada yang sama. Sama. Arti Nih, sama. langsung kutunjukkan nih. Nah, nanti jawab pertanyaanku ya. Holy Arabic Bible Dictionary santotakla.org ya. Pada Qomus Alkitabul Muqaddas Da'aratul Ma'arif Alkitabiyah Al-Masihiyah ya. Allah ibnullah bentuk mufrad, abna Allah bentuk jamak. Haza ini ismul ilah, nama al-ilah, nama sesembahan. Kholiku jami'il kainat, pencipta segala sesuatu. Sabar, aku masih bisa tunjukkan lagi barangnya. Di dalam Qomus Al-Munjid Filugo wal Alam ya, yang disusun oleh Santo atau Romo Louis Ma'luf Al-Yasui dan rekannya. Ini di halaman 16 ya. Ini bisa saya tampilkan nih. Nih, oke. Nah, nih. Pada halaman 16 pada bab ilah ya. Al-ilah ilah dengan alif lam ma'rifat yang memiliki bentuk jamak alihah, ini adalah gelar ya. Kalau di kaidah bahasa Arab al-ilah ini adalah isim ma'rifat tuh. Nah, tapi dia belum isim alam. Dia belum proper name, tapi ini adalah sesembahan yang telah dikenali. Sementara Allah nih ya, alif lam lam ha ismul zat al-wajibul wujud. Allah nama zat atau nama esensi al-wajibul wujud, yang wajib adanya gitu. Yang keadaan ini kalau kita baca, yang keadaannya itu tanpa diadakan dan keadaannya itu tidak mengalami ketiadaan. Nah, sekarang balik ke pertanyaan saya. Tolong jangan lari. Apa bedanya alpha omega yang ada pada Yesus dan alpha omega yang ada pada Janus nih? Sementara mereka sama-sama Theos, dan saya tunjukkan tadi sama-sama Deus. Apa bedanya? Bedanya itu adalah Janus itulah devanya orang Roman. Sementara Yesus adalah Kristen punya Yesus. Itu bedanya. Loh, Kristen datang dari mana? Terus gimana? Kristen datangnya dari mana? Datangnya dari mana? Yunani. Datang dari mana? Maksudnya gimana datang dari mana? Kitabnya Pak asalnya dari Yunani.
Ini huruf alfa omega. Ini nih abjad Ibrani, abjad Aramaik atau abjad Yunani sih? Jawa, itu Jawa. Oh, Jawa. Jangan nih Pak. Oh. Hah? Oi, ini Janus jelas Roman God, dewa Romawi of Alpha and Omega, yang Alpha dan Omega. Ini jelas Alpha Omega ini huruf pertama dan huruf terakhir Yunani. Nah, Tuhan mau mengucapkannya, apa bedanya? Janus itu Allah. Karena Allah mengatakan Ini Apa sih Mas Saha? ngomong pakai angan-angan dan cita-cita. Nah, kalian tiap bertanya. YouTube Iwan Gunawan lagi sana. Enggak, tiap kalian bertanya itu langsung ku jawab. Kenapa pertanyaanku enggak langsung dijawab? Nih. Ini ya bedanya Alfi sama yang lain ya. Ini pada surah Al-Hadid ya, surah Al-Hadid yang di awalnya itu Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallahi ma fis samawati wal ard ya. Nih, ini Al-Hadid ayat 3. Kalau Anda katakan ya, ayat 3 Al-Hadid itu Alfa dan Omega nih, huwal awal wal akhiru. Mana Alfa dan Omeganya? Ini eneho ya, protos kaiho teleitaios. Mana Alfa dan Omeganya? Ini Al-Hadid ayat 3. Nah, sekarang jangan kabur-kabur. Pertanyaanku belum dijawab. Apa bedanya Tuhan Anda dengan Alfa dan Omega? Beda dalam hal apa yang Alfi maksudkan? Namanya itu penggunaannya udah berbeda. Di mana di perbedaan yang Alfi mau tahu itu apanya? Yesus Alfa. Gini. Yesus Alfa. Janus juga siapa? Alfa. Janus itu Roman siapa? God. Dewa Romawi, Roman God. Terus Deus itu siapa? Yesus itu siapa? Deus itu adalah gelar yang padanannya sama dengan Theos. Nah, Janus ini kan tadi udah aku kasih tunjuk. Oke, ketika Ya Allah. Deus. Janus ini juga gini, Janus ini juga Deus. Janus ini juga Deus. Janus ini Oke. juga Theos Romawi. Nah, apa Oh. bedanya sama Tuhan kalian tuh? Bedanya itu adalah Pada mulanya firman. Pokoknya firman tuh. Pokoknya bedanya Yesus itu firman, Yesus Janus enggak. Izin sebentar Alfi. Ya, siap, Bang. Bang Abuya, Bang Yunus, Bang Alfi, Bunda Rama, Bang Dalbo, sama Bang Peter. Saya kemana? 15 menit lagi maghrib. Oh, Saya mesti izin. Closing undur dulu diri. lah. siap. Bang Jibril. Nggak ada. Siap. Nanti ketemu lagi ya Bang Peter. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kalau saya Alfi, pandangannya Alfi saya paham. Tapi mau sepadanin, Iya. mau sepadanin. Ya. Gimana ya? Izin nggak dengar ketiban suara Bang Komodo. Oke, lanjut. Gimana? Oke. Saya paham gini, Alfi mau sepadanin, mau memahami itu ya, atau mau mengkritik soal penggunaan, mestinya berarti logika Alfi kan, berarti Janus sama Deus yang di sana, yang di Roman tadi, sama yang Deus yang di Wahyu tadi, itu mestinya logikanya sama, gitu. Otomatis. Oh, enggak, saya nggak ada bilang logikanya harus sama, enggak. Sama. Ya itu bedanya kan Janus, dua insan yang berbeda. Yesus sama Janus. Jadi Yesus itu insan. Ya mau dikatakan apa lah, dia manusia aja lah ya. Siapa ini? Alfi. Tinggian Janus dong. Janus dia Romanus Deus tuh, atau Roman God. Nah, terus Gini loh Bang, ini ya tampaknya ada sedikit amnesia di sini. Tadi pada saat Anda membenarkan apa yang dibawakan oleh Romo Aldo, bahwa God itu Anda benarkan itu bermakna dewa, dibalikan kayak gini gimana tuh? Bingung nggak? nah kita harusnya nggak bingung sih Alfi. Oh ya udah, Kalau berarti Alfi berarti ya jelas saja
Kedudukan Kekristenan. Yesus sebagai Alfa dan Omega, ya, kedudukan Yesus sebagai Alfa dan Omega, sebagai Theos atau Deus itu nggak ada bedanya sama dewa Romawi yang bernama Janus yang Alfa dan Omega juga. Nggak ada bedanya tuh. Berarti sama. Menurut Alfi sama. Iya, kita dudukkan sama-sama dewa kan? Oke, ya udah. Kalau bagi Nah, Alfi itu Tuhan- satu sama, Hmm. ya silakan. Apa? Nggak ada masalah. Ada dewa yang turun nusul ya kan kayak Dewi Inanna turun ke dunia bawah terus diselamatkan Enki itu ada tuh ceritanya. Gak jauh-jauh beda lah. Pagan kan? Terus yang ya bagi kalau Alfi tanya, itu bagi saya ya sebagai sebuah diksi bahasa, pilihan bahasa pada penggunanya itu sebagai satu hal yang lumrah, tidak ada apa-apa. Kalau bagi Alfi itu sepadan soal peran Alfa dan Omega, di mana Janus Alfa dan Omega, Yesus juga Alfa dan Omega, tidak ada salahnya. Oh. Nah, sekarang dipertanyakan, Tuhanmu dapat gelar Alfa Omega dari mana? Tuhanmu dapat dari mana? Janus tuh lebih eksis dulu. Janus ini sebelum Masehi. Nah, coba. Berarti Coba. Janus, harusnya Yesus itu Janus gitu. Oh, enggak, saya nggak bilang harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagi Alfi. saya, kalau bagi saya di sini Alfi tidak apa-apa, itu hal yang bisa. Oh, siap. Silakan Romo, silakan. Kalau Ya. bagi saya misalnya Alfa dan Omega konteks wahyu itu tidak sama konteksnya dengan, walaupun penggunaan atau eksplisit bahasanya itu sama, tapi mempunyai pemaknaan yang berbeda. Itu sudah pasti karena manusia hidup itu dalam sebuah konteks bahasa dan budayanya. Maka tidak ada kata lagi atau kalimat yang digunakan oleh manusia pada zaman itu selain kata Alfa dan Omega. Sama aja sih, nggak ada itunya. Tapi udah ada pergeseran makna dalam konteks kekristenan. Itu hal yang gimana ya? Kalau teman-teman memperdebatkan itu silakan aja lah. Tapi ilmunya yang penting dapat gitu. Alfi, maksud daripada Alfa dan Omega itu adalah berawal dari kelahiran Bunda Maria dan berakhir di kayu salib. Itu maksudnya. Betul tuh, betul tuh. Oh, ada awal dan akhir, bisa berawal dan berakhir juga. Oh, jagoan Melkisedek lah. Melkisedek nggak berawal, nggak akan mengalami akhir tuh. Nah, ini juga pandangan Kristen yang baru juga nih. Awal dari Bunda Maria sampai ke apa tadi itu si Romo ini? Ini pandangan Kristen yang baru juga. Bagus lah. Lanjut dulu ya, Alfi, izin undur diri mau maghrib. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tapi kayaknya benar semua lah. Aduh, batuk kemenangan. Assalamualaikum. Silakan. Ya. Terus gimana dong itu yang mengatakan Allah itu awal dan akhir, Alfa dan Omega? Berarti Allah itu Ini si Janus. kucu, aduh, nggak bisa, Oh, itu kan nggak Janus. jadi pulang aku kan, nggak gitu, Bang Masaha. Nah, aku kan tadi udah karena tunjukkan, Abang nggak betul ada. betul. Tengoklah, Al-Hadid kan, Al-Hadid 3 kan. Nah, di sini pada kalimat Bismillahnya Allah itu nggak diterjemahkan kepada kata Theos, tetapi tetap Allah nih. Sto nomato Allah, alif alfa lamda alfa ci tetap dibaca Allah. Nah, di sini lafzul jalalahnya. Nah, Al-Hadid ayat 3, huwal awal wal akhir wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in alim. Mana alfa dan omeganya? Ini ho protos ya kaiho teletaios. Mana alfa omeganya? Ini 3 nih. Alfa itu huruf awal bukan bang? Aku tanya bang. Mana alfa dan omeganya? Mana? Enggak. Mana alfa Aku omeganya? tanya, Enggak. Tunjuk. dalam alfabet- Enggak. Dalam Mana alfabet tunjukin? Yunani itu, Alfa itu Enggak. huruf awal atau bukan? Aku tanya. Mana alfa omeganya? Iya aku tanya. Aku bodo Alfa amat. itu Aku huruf awal mana? atau bukan? Enggak. Kalau enggak Anda enggak Omega menemukan itu alfa dan huruf omega. awal atau bukan? Nah, Bre, mana alfa omeganya? Tunjukkan. Al-Hadid 3. Alfa Ada itu atau enggak? huruf awal atau bukan bang? Ada atau Omega itu huruf enggak? akhir atau bukan? Woi, kuclu, Gitu ada aja, enggak? Ada enggak? Ada enggak alfa omega di sini?
Oh, jadi Tunjuk, Allah, tunjuk. Mana alfa omeganya mana di sini? Oke. Tunjuk. Oke, jadi Allah itu bukan awal dan akhir gitu. Tunjuk alfa omeganya di sini mana? Sebentar Alfi. Alfa dan Omega itu di Wahyu 1 nomor 8 ya. Iya betul. Coba dibaca Wahyu 1 nomor 1. Yang merujuk yang awal dan yang akhir itu dialah Tuhannya Yesus yang telah mengutus Yesus, bukan Yesus. Iya. Tuhannya Yesus Allah kan? Benar gak? Ya iyalah. Iya, berarti Allah itu Janus. Karena Janus juga mengatakan, iya. Janus. Opo to masa haiki? Enggak, sekarang buktikan aja. Mana ada nggak alfa dan omega sini? Oke. Ini Al-Hadi 3 nih. Ada nggak? Tunjuk kalau ada. Oh, berarti Allah itu bukan awal dan akhir, Kurang. bukan gitu ya? Nggak usah langsung berarti, baca dulu baru berarti. Ini baca belum bisa dengan nyimpul-nyimpulkan Iya. aja. Baca dulu. Mana alfa omega di sini? Itu dari mana itu, Bang? Dari Al-Qur'an ya? Ini Quran terjemahan Yunani. Enggak, ini bukan hadis. Ini Quran terjemahan Yunani. Oh iya. Terjemahan Yunani. Mana alfa omega sini? Iya, mana? Original teks Quran emang Yunani, Bang? Oke lah. Assalamualaikum. Lanjut. Alfi udah pergi Alfi. Kemana nih Abuya? Abuya lagi sholat. Atau Om Romo? Om Romo dari mana Om Romo ini? Atau? Saya Salam. saya dari mana ini? Dari tempat tak bernama, dari sinode entah berantah lah saya ini. Beliau itu adalah Muslim kok. Oke, pantasan makanya saya bilang ini ajaran baru Kristenan ini, si Romo. Saya ingin sekali tapi saya udah terlambat nih. Nanti saya mau balik lagi. Ini tadi saya minta udah 1 jam yang lalu tapi baru dinaikin. Mungkin nanti malam aja. Saya sering diskusi juga sama Alfi dengan siapa itu Jibril. Weh, ada umroh Beto. Apa kabar Om? Baik-baik. Saya baru mau naik. Udah pada menjalankan ibadah. Aduh sayang banget. Saya mau jawab sih sama apa yang disampaikan dari Jibril sama Alfi. Itu bagus sekali. Ya, Kalau saya ada ini jawaban, Muslim. tapi nanti aja ya. Saya mau Muslim. jemput dulu istri. Nanti kira-kira jam 8 atau jam 9 saya balik lagi ke channel ini. Siap Om, siap Om. Pokoknya naik kelas terus lah, Stro. Siap Om. Oke, nih bagus sekali nih. Dialognya itu tadi bagus. Tidak saling menghujat, itu bagus. Enggak ada gunanya saling menghujat. Oh iya, kalau menghujat nggak ada yang kita dapat. Iya, enggak ada gunanya. Bagus. Kang Robert nggak sepakat sama saya ya? Ya, Kang Robert nggak sepakat sama saya? untuk apa? Soal itu pandangannya si Kang Jibril sama Alfi. Kalau Alfi lah saya paham. Kalau Kang saya Jibril- sering berbeda pendapat sama mereka. Oh gitu. Tapi tetap jalan terus, diskusi jalan terus. Nah, Ada sih, saya sudah punya jawaban sih. Tapi ya kami selalu berdiskusi dengan kepala dingin, dengan santai, berjam-jam loh. Kalau saya diskusi, ini saya udah 3 bulan baru mau masuk lagi nih. Insya Allah Pak Om Robert, Insya Allah bulan ketiga masuk bulan keempat syahadat. Amin. Saya sudah sadat. Syahadatnya kan lain Om. Saya kemarin diundang sama Doditan, itu ya belum putar sih YouTube-nya itu. Oke, mantap.
tadi kamu tanya kenapa, kan saya sudah kasih tahu alasannya. Sekarang kamu kan saya tanya kenapa kamu mau nerima Islam, itu belum kamu jawab. Baik. Teman-teman yang 1700 ya, kalau saya menjawab kalian siapkan hati kalian dan juga semoga bisa berlapang dada ya teman-teman untuk mendengar jawaban saya. Tapi sebelum saya menjawab, di sini ada Bang Ambulan Otens. Saya rasa juga Bang Ambulan Otens juga berhak untuk menanggapi terkait hal yang disampaikan oleh Bunda Rasmi. Silakan Bang Ambulan Otens. Saya serahkan sepenuhnya dengan Abang. Untuk jawaban yang pertanyaan, saya insya Allah bisa menjawab. Aku tanya kamu. Begini Bunda Rasmi. Kenapa sih kalau saya mau bertanya Bunda Rasmi kejang-kejang kalau saya? Bunda Rasmi bisa tenang, bisa tenang. Di sini saya tidak mengizinkan untuk kata-kata yang tidak baik ya, atau kita baku antam mengadu mulut, itu saya tidak mengizinkan Bunda Rasmi, dan saya siap mendengarkan Bunda Rasmi berbicara walaupun sampai 1 jam saya dengarkan. Tapi saya tidak mengizinkan saat Bunda Rasmi orang lain berbicara tidak menghargai yang lain berbicara. Jadi di sini saya menerapkan attitude untuk kita saling-saling menghargai. Seperti itu ya Bunda Rasmi ya. Sepakat? Sepakat ya? Baik, silakan Bang Ambulans. Oke, Bu Rasmi tadi mengatakan bahwa ajaran di Kristen itu kan bilang ajaran baik ya, Bu Rasmi ya, makanya dia tidak mau meninggalkan ini Kristen ya, begitu betul Bu Rasmi? Bu Rasmi? Bu Rasmi? Iya, apa? Tadi Ibu Rasmi mengatakan bahwa di dalam kekristenan itu katanya kan ajaran baik, makanya tidak mau meninggalkan Kristen kan? Nggak mau masuk Islam. Gitu ya? Iya, betul. Coba kita kembali ke dalam Bible itu, bahwa di dalam Bible itu ajaran Bu Rasmi itu semuanya ajaran kotor loh, ajaran persundal, ajaran membunuh, memaki. Coba, pernah nggak baca Bible Bu Rasmi? Sering lah, kan hanya pernah, pasti sering. Coba baca di Amsal 7, 16, 18, 17, 19. Di situ Ibu Rasmi lo diajarkan bersundal di situ. Disuruh bersundal. Nah, mulai macet. Baca dong, gimana bunyinya? Boleh dibantu bacakan saja Bang Ambulan Otens untuk mempersingkat waktu, dikarenakan ini sudah azan maghrib juga di sini. Kalau misalnya saya belum bisa menjawab, jangan bacanya jangan cuma satu ayat ya, satu judul baca semua gitu ya. Jangan satu ayat doang bacanya. Oke, ada kan Bible di situ kan? Coba baca Bu Rasmi. Baca semua, biarpun satu skop baca di situ. Gini, kamu dulu yang baca karena aku masih Amsal itu kita perjanjian lama ya. Amsal itu perjanjian lama di mana bentar ya. Iya, bentar Bang, bentar. Amsal itu perjanjian lama atau kitab Taurat di mana Yesus datang untuk menggenapi kitab Taurat ya. Jadi di kitab Taurat itu banyak kekurangan, makanya Yesus datang untuk menggenapinya. Itu ya. Kalau ajaran Kristen yang sesungguhnya buka di perjanjian baru. Gitu. Oke. Pertanyaanku, apakah Tuhannya perjanjian lama dengan Tuhannya perjanjian baru beda? Mute itu Bu Rasmi. Ya. Tuhan di perjanjian lama dengan perjanjian baru itu beda. Bu Rasmi ngomong, Bang Ambulan sama Bang Zulkifli, saya minta untuk berkata-kata atau penyampaian ataupun menanyakan
menyampaikan sesuatu baiknya itu kebenaran. Ya kita sesuai aja, Kapan ya? kita sesuai data aja ya. Kita yang tertulis saja. Betul. Dalam Saya baik. mohon untuk menghindari kata-kata yang tidak baik ya. Siap-siap. Baik, Bang Zulkifli boleh ditemani untuk saya dan juga Bunda Rasmi membuka kamera, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, harus buka kamera ya? Iya, Bang. Oke. Tunggu. 5 menit. Kalau Bang Ambulan, saya memang tidak meminta membuka kamera karena mohon maaf ya Bang Ambulans, tidak bermaksud apa-apa gitu. Siap. Karena saya tahu persoalan handphonenya Abang, jadi saya tidak juga meminta untuk hal itu seperti itu ya. Oke, silakan dilanjut Bang Ambulans. Oke, jadi Bu Rasmi tadi mengatakan itu kan perjanjian lama. Pertanyaanku, apakah Tuhannya perjanjian lama dengan Tuhannya perjanjian baru itu beda, Bu Rasmi? Itu kan firman Tuhan loh itu. Tuhannya sama, bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tuhan di perjanjian lama sebagai Tuhan roh, tetapi di perjanjian baru Tuhan itu datang menjadi manusia ke bumi. Itu bedanya. Enggak, pertanyaanku sama kan? Sama atau tidak? Tuhannya perjanjian lama dengan perjanjian baru sama kan? Terus apa bedanya di situ? Sama. Itu kan firman Tuhan. Tuhannya sama. Tunggu. Tuhannya sama, tetapi Tuhan di perjanjian baru datang ke dunia untuk menggenapi kitab Taurat. Itu bedanya. Datanya Tuhan perjanjian baru datang bukan kitab Taurat. Itu kan datanya. Diskusi pakai data ya. Nggak boleh asumsi. Ya, itu ada datanya, Bang. Itu ada datanya. Kalau Tuhan di perjanjian baru, di perjanjian baru Tuhan datang menjadi manusia dan menggenapi kitab Taurat atau menggenapi perjanjian lama, gitu. Saya minta datanya, saya tidak minta asumsi coba Anda, saya minta datanya. Datanya di mana? Tertulis. Coba sebutkan. Aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya, gitu bunyinya ya. Tertulis di mana ya? Matius kali ya? Silakan pelan-pelan aja Bunda Rasmi bukanya. Nanti itu ada datanya. Ambulan Oten tahu itu, kalian tahu ada bunyinya. Udah lanjut aja. Itu ada bunyinya. Di situ. Oke, di situ tidak ada dikatakan Yesus. Tunggu sebentar, saya mau ngomong dulu. Saya mau sholat soalnya. Saya mau izin Bunda Rasmi. Jangan begitu-gituin matanya Bunda, kaget saya. Ini Bunda Rasmi, Bang Zulkifli, juga Bang Ambulan Oten. Saya izin, saya mau wudhu, mau sholat dulu, maghrib sebentar ya. Tolong untuk diskusinya yang baik ya, yang sehat. Dan teman-teman, saudara-saudaraku, tolong naikkan juga tab-tab layarnya, sampaikan 100k teman-teman. Seperti itu ya, ini kita ada 2k lebih tadi ya, ini turun. Nah, tolong bantu tab-tab layarnya dulu teman-teman, naikkan sampai 100k. Dan pastikan untuk Bang Ambulan Oten dan juga Bang Zulkifli memberikan edukasi yang baik, seperti itu ya. Siap. Oke. Saya izin tutup kamera dulu, saya sholat dulu ya. Oke, silakan dilanjut. Coba Bu Rasmi tunjukkan saya di mana dikatakan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Tuhan sebagai Tuhan di situ. Coba. Macet. Aku kena lo tadi di situ masuk ke Kemute. Tadi saya lagi diskusi di komalnya Sandrego, langsung rungkat. Sama kita di situ tadi, saya kena di situ, kena band saya. Rungkat. Tadi saya diskusi sama si Dev. Tadi Dev katanya Yesus itu adalah kalam nafsi.
Jadi saya minta di mana di dalam Bible ada kalam nafsi. Dia ambil dari sumbernya Islam. Dia ingin Kalau minta si Dev itu buat nipu-nipu saja dari si Dev. nipu-nipu dia. Jadi saya bilang, Dev, nggak laku nipu-nipu kau di sini, ya. Dia minta katanya kalam nafsi dengan kalam lapsi. Jadi saya bilang, tunjukkan di mana kalam nafsi dan kalam lapsi itu di dalam Bible. Dia muter-muter, nggak ada nyambungnya. Dia ambil dari sumbernya Islam. Dari dulu. Perkataannya para ulama. itulah hotel ini kau suka betul merampok memang. Sudah sekali merampok mereka itu, ya. Dari dulu itu di Sidap itu nipu aja kerjanya, nipu terus. Iya, komalnya Bang Rasid tadi dirungkat. Nah, tidak tahu apakah Oten yang report itu, saya nggak tahu. Karena tadi saya kena juga saya tadi, Bang. Betul. Aduh. Bu Rasmi, gimana nih Bu Rasmi ini, Mana? Itu tertulis di Matius 5 ayat 17, Bang. Baca. Matius 5 ayat 17, ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat Bukannya atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan aku membawa pedang. Bukan itu. Matius 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu perkataan Tuhan. Karena atau aku Yesus berkata kepadamu, perkataan Yesus, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Di mana dikatakan Tuhan di situ Yesus? Itu. Akulah Tuhan Yesus datang untuk membawa hukum Taurat. Tadi kamu bilang, kamu tanya di mana ditulis. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Itu tadi ya pertanyaannya, dan itu kebalas. Bukan di mana tertulis aku Tuhan. Bukan itu tadi kita bahas, ya. Iya. Jangan lari. Yang saya tanyakan kan Tuhan yang datang. Yesus kan datang. Yesus kan diutus datang untuk membawa, bukan? Ya. Tuhan kan yang diutus oleh Bapa, betul? Di mana tertulis Tuhan diutus Bapa? Di mana tertulis bahwa Yesus datang sendiri untuk membawa? Emang aku ada katakan Yesus datang sendiri? Iya, siapa yang mengutus Yesus turun datang ke bumi? Buka Yohanes 1. Pada mulanya firman. Yohanes 1. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan maghrib sebentar, 5 menit, 10 menit, 6 menit. Tahu maghrib bentar berasal. Kok lari? Mau maghrib. Beliau mau maghrib dulu. Disambung aja. Nanti saya yang berdialog dengan Bunda Rasmi. Nanti kita berdialog. Bunda Rasmi lanjutkan apa yang tadi ditanyakan sama beliau. Saya menyesuaikan. Oke. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, gitu ya. Firman itu adalah Allah. Berarti firman yang di sini maksudnya Allah.
itu sendiri. Dan di ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia, ya. Tadi ayat 2, firman itu adalah Allah. Di ayat 14, firman itu menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Berarti Allah itu menjadi manusia. Begitu ya. Oke. Jadi Allah menjadi manusia, manusianya itu namanya Yesus. Allah itu roh, ya. Allah itu roh. Itu harus kita pahami, Allah itu roh. Jadi kalau Allah itu mau datang ke dunia ini untuk berjumpa dengan manusia, di mana kalau Allah itu roh tidak dapat dilihat oleh manusia, suaranya pun tidak dapat kamu dengar, kan begitu ya kan Bang ya? Ya enggak? Ya, Allah itu roh, suaranya tidak dapat didengar, tidak dapat dilihat, gitu ya. Jadi Allah itu datang ke dunia, kalau tidak bisa dilihat manusia ya percuma, nggak bisa mengajari umat manusia, kan begitu. Jadi Allah itu harus mengambil rupa manusia, gitu ya, harus menjadi daging, gitu ya, supaya manusia bisa melihatnya. Kenapa begitu penting, gitu ya? Ini satu pertanyaan. Kenapa begitu penting Allah itu datang untuk mengajari umat manusia dan menyelamatkannya? Kenapa, gitu ya? Karena manusia itu, atau Adam, manusia pertama, ya, Adam itu dibentuk Allah dari tanah, ya, segambar dan serupa dengan Allah, lalu dihembuskan nafas kehidupan, yaitu nafas kehidupan yang dimaksudkan itu adalah roh Allah itu sendiri, gitu ya, dihembuskan rohnya kepada Adam. Jadi di mana dikatakan Yesus menghembus, bukan Yesus, Allah menghembuskan rohnya kepada Adam, dan dikatakan Adam itu adalah anak Allah. Berarti yang dimaksudkan di situ anak Allah itu adalah roh yang diberikan kepada Adam, gitu ya. Makanya keturunan Adam disebutkan, atau kita ini umat manusia disebutkan anak-anak Allah, karena kita ini adalah turunan dari roh yang dihembuskan kepada Adam, gitu ya. Makanya kita disebutkan anak-anak Allah, segambar dan serupa dengan Allah, ya. Wajah dan rupa kita ini, ya, punya mata, punya hidung, punya mulut, ya, punya semua yang kita punya, begitu juga yang dipunyai oleh Allah, gitu ya. Makanya begitu penting kita di mata Allah, gitu ya. Makanya hingga Allah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita, anak-anaknya, ya. Tadi roh yang dihembuskan kepada Adam itu kan anak Allah, ya kan. Makanya begitu penting, makanya begitu sampai Allah itu mengorbankan dirinya, disiksa, dihina, dan mati di kayu salib, karena memang kita ini anak-anaknya. Karena setelah iblis menggoda Hawa dan Adam Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu dibawa ke dalam neraka dan disiksa di dalam neraka. Maka yang punya anak tidak menerima anaknya disiksa di neraka, gitu ya. Yang punya anak itu siapa? Allah, gitu ya. Allah itu tidak rela anaknya disiksa di dalam neraka, maka dia datang, dia merendahkan dirinya untuk menyelamatkan anak-anaknya dari neraka, gitu. Direndahkannya sampai dihina, sampai dipukul, ya, dicambuk, berdarah-darah dia berjalan dari pengadilan sampai ke bukit Golgata, sampai terjatuh-jatuh, sampai nggak sanggup membawa salib, saking hebatnya penderitaan Allah itu, ya. Penderitaan Yesus lebih tepatnya, ya, karena sudah menjadi manusia di situ. Karena kita
anak-anaknya, ya. Allah ini tidak rela anak-anaknya disiksa di dalam neraka gitu ya. Makanya saya heran gitu ya kalau ada mualaf dengan gampangnya menyembah Allah lain gitu ya, di mana Allah lain itu tidak diserupakan dengan apapun gitu ya. Makanya sampai sekarang saya nggak bisa menerima itu gitu ya. Walaupun ibaratnya saya jadi dibenci sama kalian, memang itulah resikonya mengikut Yesus gitu ya, mengikut Tuhan Yesus, itu resikonya ya. Tetapi karena saya tahu Allah saya benar atau Yesus saya benar, biarlah saya dibenci gitu ya. Ya itu aja sih. Oke, baik, siap Ibu. Lumayan panjang ya Bu ya, lumayan panjang. Tapi tidak apa-apa. Bu Rasmi tadi mengatakan bahwa Allah itu telah menjadi rupa manusia. Itu satu Bu ya. Dan yang kedua, Allah itu adalah roh yang menyatu dengan daging, itu dua. Dan yang ketiga, Tuhan itu telah menebus dosa seluruh manusia. Oke, baik. Sebelum saya ke 3 poin itu Ibu, saya hanya ingin bertanya kepada Bu Rasmi bahwa Tuhan itu dalam persepsi akal logika manusia Bu, itu tidak bisa dikalahkan oleh ruang dan waktu. Kenapa ketika Allah itu atau Tuhan itu dikalahkan oleh ruang dan waktu, maka gugurlah dan batallah kemahakuasaannya. Itu. Karena kenapa? Salah satu ruang dan waktu adalah ketika Tuhan itu dilahirkan. Dan yang kemudian ketika Tuhan itu mati, apalagi menebus dosa. Itu konsep yang sedikit bertentangan dengan kemahakuasaan Tuhan. Bunda Rasmi, saya seorang mu'alaf. Tadi Bunda Rasmi mengatakan bahwa seorang mu'alaf itu tidak seperti apa yang Bu Rasmi bayangkan. Gini, kenapa saya mengatakan hal yang demikian? Begini Bunda Rasmi, mari kita uji konsistensi Tuhan di sini. Kenapa harus kita uji konsistensi Tuhan? Yang pertama, Tuhan tidak pernah memiliki rasa penyesalan di dalam dirinya. Tuhan tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Dan Tuhan harus mengetahui hasil akhirnya. Itu Tuhan, karena Dia memiliki kemahakuasaan. Di dalam Kejadian 6 ayat ke-6, maka menyesallah Tuhan telah menciptakan manusia di muka bumi, dan itu sangat memilukan hatinya. Dari satu ayat ini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa Tuhan tidak maha mengetahui. Kenapa dia harus menyesal? Artinya Tuhan dibatasi oleh waktu. Tuhan dibatasi oleh ruang, yang dimana ruang dan waktu itu Dia yang menciptakan, Dia yang mengendalikan. Tapi di sini kita lihat Tuhan tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada saat itu. Karena Dia mengatakan di dalam Kejadian 6 ayat ke-6 bahwa Dia menyesal dan itu sangat memilukan hatinya. Dan mari kita uji dengan ayat yang kedua di dalam Bilangan 23 ayat ke-19. Apa yang Dia katakan di situ? Tunggu dulu. Kejadian 6 tadi dulu kita bahas. Kejadian 6 tadi. Kenapa Allah mengatakan menyesal? Saya tanya kamu, Kejadian 6 tadi kenapa Allah katakan menyesal? Menyesal apanya ini sekarang? Bunda Rasmi, ketika Bunda Rasmi paham dengan apa makna dari ayat itu, dia mengatakan di situ, maka menyesallah Tuhan yang Dia telah menciptakan manusia di muka bumi, dan itu sangat memilukan hatinya. Pertanyaan saya, Bu, atas dasar apa Tuhan menyesal dengan bentar dulu. Kenapa Allah mengatakan menyesal? Bukan menciptakan manusia Dia dikatakan menyesal ya, baca yang benar. Tetapi menempatkan manusia itu di Taman Eden, gitu ya. Bu Rasmi, di situ kata menciptakan apa? Di muka bumi apa maksudnya? Dan Taman Eden itu di mana?
Oke, buka dulu kejadian 6 ayat berapa tadi? Kejadian 6 ayat ke-6, dia mengatakan di situ dia menyesal menciptakan manusia di muka bumi dan itu sangat memilukan hatinya. Sementara di dalam Bilangan 23 ayat ke-19, Allah bukanlah manusia, Elohim bukanlah manusia sehingga ia berdusta dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Sementara di dalam Kejadian 6 ayat ke-6 dia menyesal di situ. Oke, baik, silakan. Ya, oke. Yang saya tanyakan di sini, kenapa Allah mengatakan menyesal menjadikan manusia gitu? Kenapa? Ibu bertanya kepada saya yang Tuhan itu berada di dalam iman Kristen. Bagaimana bisa ibu bertanya kepada saya kenapa Tuhan harus menyesal? Itu iman Kristen. Harusnya saya bertanya kepada ibu atas dasar apa Tuhan di dalam Kristen menyesali dengan apa yang dia ciptakan. Apakah dia tidak maha mengetahui dengan hasil akhirnya? Apakah dia tidak mengetahui dengan apa yang terjadi? Ini kita berbicara tentang Tuhan, di mana Tuhan itu kita sepakat bahwa dia memiliki kemahakuasaan. Silakan. Oke. Saya hanya pengen tahu, kamu tahu nggak kenapa Allah mengatakan di situ menyesal gitu ya? Kenapa di sini dikatakan Allah menyesal menjadikan manusia di bumi, ya? Karena manusia itu sebenarnya rohnya itu adalah rohnya Allah dan tempatnya itu di sorga. Tetapi dibentuk tubuhnya atau dagingnya dari tanah, dan karena dari tanah maka ditempatkan di bumi. Harusnya ya kan dia tempatnya di sorga karena memang roh yang diberikan kepada Adam itu adalah anak Allah dan tempatnya di sorga gitu ya. Ibu, yang saya tanyakan kenapa dia harus menyesal? Yang saya tanyakan itu kenapa dia harus menyesal? Kenapa Allah menyesal? Karena Allah menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkannya di Taman Eden, di mana di Taman Eden itu dipenuhi segala sesuatu, semua dilengkapi ya, semua kebutuhannya dilengkapi. Tetapi ada satu pohon di tengah-tengah taman, yaitu pohon pengetahuan dan yang buruk, tidak boleh disentuh ataupun dimakan. Itu larangan Allah kepada manusia. Tetapi karena iblis menggoda Hawa dan memakan buah larangan Allah itu, maka manusia itu jatuh ke dalam dosa. Karena manusia itu jatuh ke dalam dosa dan bersekutu dengan iblis, maka Allah mengatakan menyesal menjadikan manusia di bumi. Gitu. Oke, baik. Kalau narasi ibu seperti itu, pertanyaannya ibu, artinya Tuhan yang ibu sembah tidak memiliki kemahakuasaan. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Saya jelaskan, di dalam Islam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, dia berfirman kepada para malaikat. Apa yang dia katakan? Wahai malaikat semuanya, aku akan menciptakan makhluk lagi di muka bumi ini. Dia akan menjadi khalifah di muka bumi. Lalu apa kata malaikat? Ya Rabb, Tuhan semesta alam, mengapa engkau ingin menciptakan manusia? Mereka pasti akan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka akan saling menumpahkan darah. Lalu apa kata Allah? Wahai sekalian para malaikat, aku lebih mengetahui dari apa yang kalian ketahui. Ketika dia berfirman, kun fayakun, jadi maka jadilah Adam dari seonggok tanah. Maka dari situlah Allah mengajarkan semua benda-benda, semua nama-nama benda yang ada di bumi. Dan dia lalu berfirman, wahai malaikat, lihatlah. Lalu malaikat berfirman, apa yang dia katakan? Wahai Rabb, kami beriman kepadamu, amantu billah, kami beriman kepadamu ya Rabb, karena engkau lebih mengetahui apa yang tidak kami ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hasil akhirnya, Bu. Allah mengetahui apa yang akan terjadi kemudian. Makanya dia menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan Allah tidak pernah menyebutkan bahwa dirinya akan menyesali itu.
Dia tidak pernah menyesali apa yang akan terjadi, karena itu atas kehendak dan takdir yang sudah dia tulis di Lauful Mahfuz. Semuanya jodoh, semuanya maut dan rezeki, semuanya atas kehendaknya. Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, tidak ada daun sekalipun yang jatuh ke muka bumi melainkan dia mengetahui dari daun yang mana, dari pohon yang mana, berapa kali dia terhempas oleh angin, melainkan Allah mengetahuinya. Allah sudah katakan, wahai sekalian para malaikat, aku Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan langit dan bumi, fis samawati wa ma fil ard. Aku mengetahui apa yang akan terjadi dan aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia paham apa yang akan terjadi dan dia tidak menyesal. Allah tidak akan pernah turun derajatnya sekalipun sekalian manusia itu tidak beriman kepadanya. Allah tetap maha besar, Allah tetap maha agung, Allah tetap maha tinggi. Allah tidak bisa dikalahkan oleh ruang dan waktu. Kenapa? Jawabannya ada di solat kami, Ibu Rasmi. Allah itu maha besar, Allahu Akbar. Kalau di dalam bahasa Arab, kalau ada sesuatu yang lebih kalau ada sesuatu yang besar dan masih ada lagi yang paling besar, namanya kabir. Ketika kita menunjuk sesuatu yang besar dan tidak ada lagi tandingannya, maka itu namanya akbar. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Dia meliputi kekuasaannya langit dan bumi. Dia mengetahui di dalam kedalaman lautan. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Dia mengetahui hasil akhirnya. Dia mengetahui apa yang akan terjadi kemudian hari. Karena itu adalah di dalam genggamannya. Semuanya adalah kekuasaannya, semua adalah kehendak Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah maha mengetahui. Allah tidak mungkin menyesal dengan apa yang akan terjadi. Allah tidak mungkin menyesal dengan apa yang dia ciptakan. Allah sudah jelas, Allah itu maha tinggi, maha kuasa. Silakan. Oke, jadi Allahnya Islam tidak pernah menyesal, ya. Jadi yang saya petik di sini dengan Allahnya Islam tidak pernah menyesal, berarti nanti di akhir zaman Maryam 71 ya, di mana dikatakan semua umat muslim mendatangi neraka, berarti Allah kalian tidak pernah menyesal memasukkan kalian ke neraka. Ya, begitu ya. Neraka tempat yang hina, neraka yang dipenuhi dengan api. Allahmu tidak pernah menyesal memasukkan kamu ke neraka. Ya. Oke, begitu. Baik. Saya jawab. Oke, baik. Saya jawab. Oke, jawab. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, dia menciptakan neraka itu hanya sebagai ancaman untuk orang-orang atau hamba-hambanya yang tidak mematuhi peraturannya. Neraka yang dia ciptakan adalah bentuk hukuman bagi orang-orang yang tidak mengikuti aturannya. Makanya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamuntuna illa wa antum muslimuna. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian dengan sebaik-baiknya takwa. Ibu tahu nggak apa itu takwa? Takwa adalah mematuhi perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Allah bukan berarti ketika dia memasukkan orang-orang Islam ke dalam neraka, bukan berarti bentuk ketidakadilannya Tuhan. Maka itulah bentuk keadilannya Tuhan. Karena kenapa? Sebelum kita dimasukkan ke dalam surga, Allah mencuci semua dosa-dosa kami. Allah mencuci semua kesalahan-kesalahan kami agar kami masuk ke dalam surganya Allah dalam keadaan tidak bersalah, dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah manusia pada awalnya dilahirkan. Allah akan menarik ulang dari neraka itu dan memasukkan ke dalam surga, dan kami akan kekal di dalamnya. Selama orang masih memiliki iman di dalam hatinya, maka selama itu besar ampunan Allah kepada hambanya. Apa yang Allah katakan di dalam hadis qudsi, Allah berkata, wahai hambaku, sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar dunia, tapi engkau datang dengan tidak menyekutukan aku, maka ampunanku sebesar itu pula.
Dosamu aku tidak peduli. Itu ketika di dunia, apalagi kami ketika masuk di dalam itu di dalam hari akhirat. Kami akan dibangkitkan, kami akan diadili semuanya. Tapi bukan berarti Allah memasukkan kami ke dalam neraka, bukan berarti kami akan kekal di dalamnya. Allah sudah berkata, mereka yang kekal di dalamnya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Apa itu orang-orang kafir? Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, tidak menerima kebenaran. Dan orang-orang musyrik adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, bukan menyembah Dia tapi menyembah ciptaan-ciptaannya. Itu yang Allah kekalkan di dalam api neraka, seperti dan sebagaimana yang Allah terangkan. Tentara Fir'aun semuanya telah Dia berikan contoh-contoh orang-orang yang kekal. Mereka akan kekal di neraka jahanam. Ketika orang-orang Islam, ketika orang-orang Muslim, ketika orang-orang mukmin itu berada di dalam satu neraka itu, mereka akan dikembalikan ulang ke surga dan akan menikmati keindahan-keindahan surga itu sendiri. Allah bukan berarti Dia kejam, Allah bukan berarti Dia maha sadis. Allah tidak sadis. Allah sudah menurunkan pedomannya, Allah sudah menurunkan ulama-ulamanya, Allah sudah menurunkan para ustadz-ustadz, Allah sudah menurunkan semua petunjuknya. Tapi kitalah yang mengingkari, kita yang mengingkari peraturan-peraturannya. Allah tidak pernah salah, Allah selalu adil. Maka dari itu keadilannya adalah, sekiranya kalian ingin masuk ke dalam surgaku, maka aku akan cuci kalian dulu untuk membersihkan dosa-dosa kalian atas apa yang kalian perbuat. Lalu itu Allah akan keluarkan kami dari api neraka dan memasukkan ke dalam jannah. Ke dalam jannah. Itulah orang-orang yang masih memiliki iman, orang-orang yang masih menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang Esa. Bukan berarti orang Islam akan kekal di api neraka, bukan berarti Islam akan masuk ke dalam api neraka dengan kejahatan Allah, bukan berarti orang Islam masuk ke dalam neraka dengan kesadisan Allah. Tidak, semata-mata tidak, semata-mata tidak. Allah sudah berfirman di dalam Qur'annya, ancaman itu hanyalah sekedar ancaman, bukan berarti Allah menciptakan itu untuk menunjukkan bahwa Dia sadis. Tidak sama sekali. Allah, kasih sayang Allah mengalahkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Apa kasih sayang Allah? Macet. Aceh turun dia, turun kau kan? Turun kau, turun. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meliputi apa yang Dia kehendaki, apa yang selalu Dia ketahui. Allah tidak maha sadis, Allah tidak maha kejam. Mungkin, karena apa? Mungkin Allah maha turun, itu bukan lari ya. Oh ya, mungkin karena mungkin karena jaringannya ya. Biasa sekali penyampaian dari karena jaringan, karena beliau pun tadi waktu pertama kali masuk itu saya lihat jaringannya merah ya, dan itu Masya Allah tabarakallah juga dari pertama waktu beliau masuk itu banyak sekali yang typing di bawah menyatakan bahwasanya beliau itu dengan kata-kata yang tidak baik. Tapi saya pribadi masih berpikiran tentang beliau itu yang baik, karena